Hai guys. Oh my god. Look at me. Apakah aku terlihat baru bangun 5 jam yang lalu? Enggak, aku baru bangun 1 jam yang lalu, guys. Aku minta maaf banget, sumpah. Ini jujur aku sebenarnya nggak pede live dengan kondisi muka aku yang kayak gini. Tapi adalah ya, guys. Apa kabar? Iya kan, jujur. Ini muka bantal banget. Ini kayak baru bangun tidur 10 menit yang lalu. Exactly, Kak Gabriel. Hai. Oh. Kantong mata gak bisa bohong, iya kan. Aku kemarin tidur jam berapa ya? Aku tidur jam 2 deh kayaknya. Aku nonton Stranger Things dulu. Aku literally nonton Stranger Things dulu sampai jam 2. Abis itu ya cuci muka dulu. Udah guys, aku udah mandi. Kan harus percaya kalau aku udah mandi. Maaf ya kalau misalnya agak berisik, soalnya lagi ada tukang guys di rumah aku. Udah makan belum? Belum, aku belum sarapan. Belum sarapan samsak. Kini waktu. Kok kayak burap gitu ya kabar aku? Andai. Oke. Kita pakai filter kali ya biar gak sepucet itu. Tapi sebenarnya aku bingung guys mau sarapan apa. Karena mama aku lagi nggak di rumah. Adik aku masih tidur. So, aku gabut. Aku baru ada kegiatan, nanti aku jam 11 berangkat. Oke, gitulah ya. Pisang goreng plus kopi. Nonton Emmy kan tadi subuh enggak. Jujur aku sekarang kayak maunya denger live report aja. Bihunku baru habis guys, sumpah. Kemarin mama aku beli bihunku, abis itu langsung dia makan. Kayak aku gak kebagian. Gabut. Kuras air laut yuk pakai sendok. Hah? Pagi everybody. Ya ampun, sumpah ini jam berapa? Kenapa aku nge-live ya? Aku minta maaf banget, tapi kayak ini intrusive thoughts aja. Kayak aku suka banget nge-live. Ya kan? Pagi everybody. Pakai hasil aja biar gak jatuh. Sama aja guys, sumpah. Kayak gak ada differentnya. Sama-sama suka jatuh. Emang sebenernya harus pakai penjepit kan, tapi masalahnya aku gak pakai penjepitnya. Jadi gitu deh. Kemarin kan kamu serba pink. Yes, hari ini aku navy aja. Nah ini kan udah agak bener lah ya daripada yang tadi. Kita apa ya, sarapan apa ya? Jujur gak ada apa-apa guys di kulkas. Kalau misalkan mau tahu, kita lihat ya di kulkas ada apa. Oke, aku tahu. Aku akan bikin sereal. Susunya udah ada. Terus tinggal bikin serealnya. Ada es krim gak ya? Jujur aku pengen bikin es krim. Oke, es krimnya habis gak jadi. Apa? Oke.
Aku kira susu fresh milk aku udah habis kan. Susu fresh milk aku udah habis. Jadi aku males bikin sereal sebenarnya, tapi ternyata ada susunya. Coba dulu ya. Andai angin kudayal goreng. Maaf ya kalau muka aku, aduh maaf ya, aku sebenarnya malu sih live dengan muka aku yang kayak gini. Kita lihat dulu serealnya apakah. Ini kayaknya udah lama deh. Saranku sih jangan pakai yang ini ya. Ini ada. Tapi ini nggak seuprit. Oh, seuprit banget. Ada lagi nggak sih? Oke, aku menemukan ini everybody. Pagi-pagi udah nge-live aja, ya kan? Maaf ya kalau aku seaktif itu. Ini my favorite cereal. Tapi ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Udah ya guys, yang penting aku makan. Ada semut. Hei semut, jangan kesini dong. Aduh. Ih. Kayak besok kita tuangin susunya. Takut kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dis, kapan ya ketemu kamu sebelum tiba-tiba nikah? Maksudnya? Serem banget. Oke, ini udah. Lihat guys, aku bikin sereal. Tapi ini serealnya masih keras gitu, jadi aku tunggu si sereal ini menyerap dengan susunya. Asik. Harus kayak gitu guys. Aku belum mau makan ini, kayak aku tunggu dulu, aku kayak aduk dulu.
Tambahin sambal, jangan dong. Makan seadanya. Kenapa ya kayak berdengung gitu di kuping aku? Susunya tambahin lagi, nanti berkurang itu. Iya kan? Iya deh, aku tambahin lagi. Jujur, makasih ya Kak idenya. Ya aku suka banget susu. Maaf ya. Enak sekali. Tadi ada yang bilang aku boleh banget sarapannya pakai sereal. Kan nggak tahu kan kalau misalnya aku blasteran Belanda. Aku sebenarnya blasteran Belanda guys. Blasteran Belanda sama Prancisnya dikit. Pokoknya kakek aku tuh punya kakek aku punya ini kakek aku punya ini kakek aku punya kakek ini. Abis itu kakek aku punya kakek kakeknya kakek aku itu punya kakek tiri, kakek tirinya itu punya kakek lagi, punya kakek lagi. Nah kakeknya orang Belanda. Kakek moyang tapi nggak moyang banget lah, masih berhubungan baik kok sampai sekarang. Saya tidak bisa makan pedas. Saya juga tidak bisa. Sangkut guys. Nama aslinya Kilian Van Gendis, jangan disebar. Jujur sebenarnya, kalau boleh jujur ya, aku minta maaf banget, tapi aku harus buka-bukaan di live ini karena kalau misalnya aku terus menutupinya itu nggak akan baik buat kebersamaan kita. Sebenarnya nama asli aku itu Kilian Van der Wijk Gendis. Sebenarnya Gendis itu nama belakang aku. Sebenarnya nama asli aku tuh Kilian. Tapi jujur aku nggak mau daftar JKT48 pakai nama asli aku karena aku merasa gak enak aja sama teman-teman di luar sana, dan aku nggak mau dikenal sebagai orang Belanda gitu loh. Aku juga sebenarnya saudaranya Mbappe, kalau boleh jujur ya, karena emang dia saudara jauh dan dia tuh sibuk banget emang dari dulu si Mbappe ini, karena emang dia sibuk dan emang bakatnya udah di bola, jadi gitu deh.
Maaf ya aku harus sebar ini karena menurut aku emang harus disebarluaskan biar kita sama-sama enak gitu kan. Kita kalau misalnya mau menjalin hubungan yang baik antara idola dan fans, kita harus jujur satu sama lain kan. Jujur Kylian Mbappe tuh gak jadi main ke Bogor karena emang Bogor tuh lagi cuacanya lagi kurang kurang baik ya, kurang apa namanya, kurang baik lah, gak tentu gitu loh Bogor cuacanya. Jadi emang Kylian Mbappe tuh dari kecil nih, aku kan teman mainnya kan kecil kan, sebelum dia literally sibuk banget jadi orang yang di bintang di luar sana. Aku kan kecilnya main sama Mbappe kan. Menurut aku dia tuh orangnya gampang sakit guys. Kalau misalnya cuacanya nggak mendukung sedikit, cuacanya berubah-berubah jadi panas, hujan, panas lagi. Dia tuh pernah tinggal di Indonesia, emang dia pernah tinggal di Jakarta. Terus kayak emang rumahnya banyak, lumayan banyak kan Indonesia. Dia kayak punya rumah di Bogor, punya di Jakarta, punya di Bekasi. Tapi kayak waktu itu kayak sempat vacation ke Bogor, ke puncak. Waktu itu kayak umur aku masih 4 tahun, terus dia umurnya berapa aku lupa, pokoknya gedean dikit. Dia sakit karena kayak literally dari Jakarta yang panas banget kan, terus tiba-tiba Bogor tuh dingin banget, yang literally dingin. Dia langsung sakit guys, dia langsung demam, pilek, batuk, pusing, muntah-muntah. Kayak udah, aku kayak emang kasihan sih. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya kalian ngefans sama Mbappe, kalian harus tahu kalau Mbappe tuh gampang sakit orangnya. Mbappe itu alergi seafood guys. Mbappe itu alergi seafood. Membuat Gen 12 meneror ke Gen 11. Contohnya gendis. Aku ngomong real fakta aja sih, karena jujur orangnya gak suka yang namanya gimmick. Jujur gendis gak suka yang namanya gimmick. Ini adalah fakta, cool fact aja, fun fact for your information. Dan Mbappe itu, dia tuh gak suka seafood sebenarnya. Dia tuh gak suka seafood sama sekali. Dia tuh gak suka. Kenapa dia gak suka? Karena dia tuh alergi. Dia alergi. Sebenarnya suka banget, dia suka kerang banget, kayak literally oyster gitu-gitu dia suka banget. Karena kayak emang kita suka family dinner. Family dinner kan ya. Family dinner kita kayak makanya yang oyster gitu kan. Kayak sebenarnya dia tuh alergi. Dia tuh biasanya makan apa? Makan ayam doang, ayam. Apalagi sayur. Kangkung aja dia alergi guys. Menurut aku kayak Mbappe, menurut aku kasihan sih. Tapi ya dia emang hidupnya sehat banget. Jadi makanya aku paham banget kenapa sekarang dia jadi atlet. Tapi suka seblak gak? Jujur aku kurang tahu sih kalau seblak, karena gak pernah cobain bareng. Tapi kalau gak salah tuh dia emang suka pedas. Dia emang suka pedas, kalau boleh jujur dia suka pedas. Himol untuk kecil sih ya, yang main anak kecil juga. Dia sama-sama anak kecil. Dia suka micin. Siapa sih yang gak suka micin sampai sekarang? Dia suka comol gak tuh? Cimol, dia suka cimol sih. Jadi sebenernya waktu itu aku pernah meet up sama Mbappe. Jadi waktu itu aku lagi teater, lagi show teater. Terus habis itu kayak si Mbappe tuh nelfon aku tiba-tiba.
bisa ketemu nggak, aku lagi di FX nih, kayak gitu, pakai bahasa Perancis. Karena aku juga ngerti bahasa Perancis banget ya, aku sangat mendalami bahasa Perancis. Jadi aku bilang, nggak bisa Pe, aku lagi sibuk nih, lagi mau show gitu. Kamu di mana emang? Gitu. Habis itu Bapak bilang, ini di F5, bakso Malang yang baru enak banget gitu. Dia suka bakso Malang F5 guys. Ya udah deh Pe, aku kesana ya bentar, tapi cuma 10 menit ya, karena aku udah mau JR nih, aku gituin. Karena kayak menurut aku kayak, kenapa dia nggak informasi aku kalau misalnya dia mau ke FX sebelum aku ke FX. Jadi kayak dia ngabarin dia di FX setelah aku di FX. Jadi kayak aku nggak bisa ngatur dong, nggak bisa ngatur waktunya dong. Kalau misalnya dia ngabarinnya dari jauh-jauh hari atau beberapa jam sebelum, ya mungkin aku bisa meluangkan waktu aku untuk datang ke FX lebih cepat. Oke, mungkin dia ada kegiatan juga, jadi aku nggak ngerti. Oke, waktu itu aku ke F5, ke F5, akhirnya aku samperin dia kan. Kayak aku effort banget samperin dia, sebenernya aku males sih. Terus kayak dia literally plot twistnya banget adalah kayak absolute sinemanya banget. Dia di F5 literally pakai jaket, pakai kacamata yang 50 jutaan gitu. Thank you Kak sahabat Tindis. Pakai kacamata, abis itu pakai masker. Celana apa coba? Celana kulot, guys. Celana kulot. Dia pakai celana kulot. Mungkin aku paham banget, jujur paham banget, biar dia nggak dikenal sama orang-orang kan. Nggak dikenal sama orang-orang, makanya dia pakainya ya style orang Indonesia pada biasanya. Jadi kalau misalnya dia pakai style dia yang kayak biasanya, dia bisa dikenal sebagai Bape. Jujur dia sebenarnya bawa helm. Dia pakai helm, literally helm gini-giniin. Terus kayak, kamu ngapain Pe pakai helm segala? Udah taruh aja helmnya. Berat loh gitu. Akhirnya kayak, ya biar nggak ketahuan tahu gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak, udahlah nggak usah pakai helm, alay banget. Udah pakai kacamata, pakai masker, pakai hoodie juga udah cukup. Gitu. Jujur kayak orangnya baik sih, tapi emang suka ngabarin last minute aja. Jadi kayak akhirnya kita cuma ngobrol-ngobrol, cuma tanyain kabar, tanyain mama papanya. Karena jujur aku lumayan deket sama mama papanya Mbappe ya. Jujur lumayan deket, jujur. Deketnya juga gara-gara kayak ya karena sering ketemu dan emang mama papanya rawat aku dari kecil juga. Terus sebenarnya aku tuh lebih deket sama orang tua yang Mbappe daripada Mbappe-nya. Karena kayak kalau Mbappe agak ngeselin sih menurut aku. Mbappe sama itu apa bahasa? Jujur. Dia gak suka buras. Jadi dia lebih suka palu basah. Tapi dia pernah nginep. Aku pernah nginep di rumah Mbappe, kayak di villanya Mbappe. Jujur villanya PW banget, aku suka banget. Love you Mbappe. Aku pengen banget main ke villa kamu lagi. Please ajak aku. Jujur pernah banget. That's why aku tuh gak suka sama Mbappe. Jujur ya, kita jujur ya, aku sebenarnya tuh gak terlalu suka sama Mbappe. Karena dia suka minjem duit. Kenapa coba dia minjem duit? Karena dia tuh suka lupa tukar duit. Kan dia tinggal di Prancis ya, dia ke Indonesia, dia jarang banget tukar duit. Sedangkan dia gak punya rekening, dia gak punya bank. Kalian bayangin gak sih sok?
Gimana coba, aku juga gak kebayang dia gimana hidupnya. Dia literally pinjam 100 doang, pinjam 100 doang, pinjam 100. Lupa nih bawa apa namanya, lupa bawa uang, lupa tukar duit. Kayak menurut aku udahlah. Terus kayak aku sebagai orang yang jarang pegang cash, ya aku nggak bisa dong, aku nggak bisa minjemin dia. Sedangkan dia juga nggak punya rekening. Katanya rekeningnya dipegangnya sama manajer cenah. Dia mau aku suruh bikin dia trust-bank apa kayak, nggak bakal mau. Emang agak batu sih orangnya. Jujur dia kalau makan rakus abis. Rakus abis dia kalau makan. Kayak aku juga heran kenapa ada orang serakus itu. Rakus banget. Kenyang banget. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Tapi jujur aku nggak ngikutin sejarah dia bola sih. Sejarah bola dia pindah mau ke mana jujur gak tahu. Kayak ya udahlah, coba live your life aja Mbappe. Kalau misalnya kamu butuh aku, just call me. Tapi aku nggak janji aku akan datang. Aku ngomong gitu sama dia. Kan kayak ya udah. Lihat gak? Live aku ada back soundnya. Kan gak live aku ada back soundnya. Jujur paham banget. Kalau misalnya aku nikah nanti, boleh nggak namamu buat anak aku? Pertanyaan bagus. Izinnya sama papa aku ya. Karena aku juga gak tahu kenapa nama aku Gendis jadinya. Izinnya sama papa aku. Itu Mbappe enggak. Tapi ya gitu deh. Jujur agak kangen sama Mbappe sih, karena dibalik semua sisi negatifnya dia itu adalah orang yang sangat care dan lucu aja. Kylian Van der Wijk Gendis. Setuju nggak? Nggak maksa dong. Kylian Gendis Harrington, soon to be Harrington ya. Soon to be Mrs. Harrington Gendis ya. Jujur dia tuh pengen nonton lah show Cige. Nanti aku bilang dia Cige. Nanti kan ini, tapi tuh kayak dia belum tentu jadi datang karena gak tahu, katanya lagi ada interview apa gimana gitu sama manajernya. Jadi kayak ya udahlah ya, kita tungguin aja. Tapi katanya dia mau terbang ke Indonesia, dia mau nonton lah show Cige karena dia
karena aku lupa pokoknya dia punya memori bersama Tige dan dia pengen aja. Bapak nggak punya Oshi tapi dia pengen nonton lah show Tige. Besok ngantuk. Bapak prefer teater gak? Enggak. Dia juga gak pernah nonton teater. Makasih Kak Hasya. Persija, coba ya kalian aja yang bujuk ya. Coba nanti kalau misalnya aku ketemu sama dia hari ini, aku calling dia. Kita doain aja ya Mbappe yang terbaik buat dia. Semoga dia sukses selalu dan gak sombong sama sepupunya. Pengen coba semua. Enggak, Mbappe tuh gak pernah minta Ingrid guys. Dia tuh gak suka pilih Ingrid. Coba siapa lagi yang jadi saudara aku sok? Apakah kalian ada yang mau nanya lagi tentang Mbappe? Feel free to ask. Jujur Bellingham mantan aku. Kayak literally emang aku tuh sama Bellingham tuh emang friends to lovers banget kan. Bellingham tuh aku tuh friends to lover banget. Aku sama Bellingham. Terus kayak karena aku juga masih umur segini. Dan emang umurnya kejauhan aja sih. Jadi kayak kita gak bisa. Sebenernya gak mantan juga sih, tapi kayak talking stage gitu guys. Talking stage. Kalau orang-orang TikTok bilangnya talking stage doang sih aku sama Jude Bellingham. Betul dia orangnya baik, care juga, apalagi body goals banget kan buat cowok-cowok. Dan dia juga sangat bertalenta di bidang sepak bola dunia ini. Tapi kayak buat aku dia bukan orang yang baik aja. Bukan dia baik banget, tapi kayak dia care, dia sweet, dia bunga, ngasih aku bunga. Maksudnya dia bunganya di depan. Walaupun dia mati, udah layu, tapi kayak aku wajib mengenangnya karena itu kayak seorang Jude Bellingham kan. Tapi kayak buat aku gak cocok aja sama dia. Kalau sama Gavi, jujur aku no komen sih, karena kayak Gavi mantannya Kak Grisel kan. Atau cinta bertepuk sebelah tangan ya, aku juga gak tahu sih kalau itu hubungannya gimana sama Kak Grisel. Tapi kalau misalnya aku sama Bellingham, oke kan aku pernah suka Madrid kan, so, kan inget gak yang waktu zaman aku pakai pakai jersey Madrid di teater, sok kan inget gak? Itu lagi baru kenalan itu tuh sama Jude Bellingham. Tapi kayak buat aku emang Jude Bellingham tuh ya boyfriend material lah, tapi ada sesuatu yang nggak bisa aku terima. Kalau Messi tuh punya adik aku. Paham banget. Messi tuh punya adik aku guys. Bellingham pernah dapat balon dari Dek Trisha. Iya pernah. Karena aku yang undang dia di teater. Ingat gak? Dia row A11 aku ingat. Aku yang undang, tapi kayak dia nggak mau di invitation, karena kalau di invitation tuh dia tuh nggak bisa lihat karena mata dia minus. Kayak akhirnya aku yaudah di A11 aja deh gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau titip salam ke Jude Bellingham, aku nggak apa, aku bisa sih titipin salam. Aku bisa kasih salam ke dia karena kayak aku masih berhubungan baik sih kebetulan sama Jude Bellingham.
Kalau Onana jujur sebelum dia keluar dari MU, sebelum dia di MU kayak kita lumayan temen deket sih. Kita agak best friend lah, maksudnya kayak dia kalau misalnya ada apa-apa dia pasti telepon aku, kayak kalau misalnya ngajak aku nongkrong. Tapi aku nggak bisa, ya aku kan sibuk ya guys, aku setiap hari kegiatan. Aku ada teater, ada photoshoot, ada apa recording. Kayak Onana tuh selalu telepon aku kayak nongs nongs info nongs kayak gitu-gitu sih Onana. Terus kayak sorry on nggak bisa soalnya lagi kegiatan. Terus kayak ya udah deh this, it's okay, next time. Terus kayak since saat itu kayak aku udah nggak pernah kontakan lagi sama Onana. Terus kayak aku tahu dia nggak di MU lagi. Terus kayak aku cuma ngechat dia good luck for everything ya gitu, thank you. Aku chat gitu doang, good luck for everything ya, thank you on. Orang suka maca, dia tuh kayak suka maca banget. Itu anaknya nongs banget guys. Jujur aku sama orang cuma teman, just friend. Iya guys, aku garuk, gak tau soalnya. Jujur indahnya dunia ini. Waduh. Ronaldo siapa yang aku? Ronaldo itu sebenarnya teman lama papa aku. Emang sudah menjalin hubungan teman tapi ya sama papa aku tuh lumayan lama, dari Ronaldo masih di klub lamanya, pokoknya udah bertahun-tahun yang lalu lah. Tapi kayak ya mungkin dia udah lupa sama papa aku juga ya, sama keluarga aku juga. Ronaldo jujur nggak tahu. Om Ronald tuh gak tahu aku, Om Ronald nggak suka sebelah apa enggak, tapi harusnya suka aja gak sih? Maaf ya berisi, apakah aku harus pindah tempat berisi? Guys, gimana kalau kalian tidur aja guys? Aduh. Assalamualaikum. Asik. Aduh. Jujur ini udah di tahap kantong mata aku kelihatan banget. Aku sudah kepinjam duit gak? Junha pernah ke Anif gak? Nggak pernah, tapi itu dia nanyain aku pengen nonton konser JKT48. Enggak, dia nanyain papa aku dulu. Kayak papa aku bilang ke aku kayak ini si Junha mau nonton konser, bisa nggak, ada kapan konser. Waktu itu Anif ke 12 kalau nggak salah. Terus kayak aku yang ya aduh maaf ya, kan dikasihnya cuma beberapa doang invitation, gak bisa banyak-banyak gitu. Akhirnya aku cuma undang mama papa adik-adik aku doang. Pakai masker mata, iya ya. Guys, aku nggak ketiduran nih, aku di sini. Enggak lah guys, aku gak ketiduran. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lah kok bisa baca? Ya bacanya kali gini kak. Semua ada jalan,
Asik. Kok aku kayak bukan idol yang live kayak gini, ya Allah. Kak Anin tolongin aku dong. Guys, aku kayak bukan idol tahu. Oh kayak mau gak kita tidur bareng? Yuk kita tidur yuk. Cakep tuh alis. Iya kak, alhamdulillah, masya Allah. Guys, kita tidur aja yuk. Abis itu energinya. Iya guys, aku baru tidur jam 2. Aku baru bangun jam 8 pagi. Tuh tadi saudaramu. Mungkin karena aku belasteran Belanda sama Perancis juga kali ya. Jadinya ini aduh ada rambut-rambut. Siapa yang suka gatel ya rambut-rambut yang berdiri-berdiri gini. Jujur aku juga agak tidak nyaman. Biasanya bangun jam 12. Iya. Kenal Dorgu? Nggak kenal. Jujur nggak kenal tapi kayak cuman tahu. Cabut guys, jangan dong kak. Nanti dia nggak punya nyawa lagi. Bentar ya guys, dipanggil mama aku. Anin mana? Lagi tidur, kata aku mah dia tidurnya baru jam 3 pagi. Pakai wig gojo. Hah? Wig gojo? Oke kak. Ya makanya aku mau kenalan deh sama Dorgu next time. Pokoknya yang nge-goal aku ajak kenalan. Guys, sumpah udahlah. Aku capek dengan semua jokes ini, asik. Only bubur ayam. Aku udah makan, Mam? Makan apa? Sereal. Ya, beli bubur ayam. Ya nanti aku makan lagi. Aku sebentar lagi selesai. Ya Pink, itu bukan jokes. Ada bubur ayam, ya Allah. Bubur ayam cintaku, manisku. I love you so much, bubur ayam. Kak Zayat, bubur baru datang. So, kalau sebelum dari tadi juga aku kagak makan sereal. Guys, ada bubur ayam, bubur ikan. Bubur ayam, bubur ikan, bubur daging ada nggak? Makasih Kak Giva. Guys, gak ada bubur daging ya? Jujur sama aku, sebenarnya ada nggak bubur daging? Kayaknya deh mama aku habis dari pasar. Kayak dia habis meet up sama mamanya Jude Bellingham sama mamanya Mbappe. Kan mereka masih temenan bertiga. Mama aku, mama Jude Bellingham sama mama Mbappe. Ya. Bubur ayam, bubur ikan, bubur daging. Tapi dagingnya tuh bukan daging ayam. Daging beda lagi. Bubur empal. Oh iya, empal gentong ya? Empal gentong. Live jam berapa? Maya jam berapa? Mama Mbappe juga ke pasar ya lo, of course. Karena kan emang kita di Belanda. Di keluarga itu di Belanda itu emang suka ini kan, apa namanya, peternakan sapi, kambing, domba, apalagi sok ikan juga ada kita peternakan. Ya enggak, bener kan Nen? Ya kan Bape sepupu kita kan? Iya kan?
Coba gimana menurut kamu Mbappe orangnya gimana selama sepupuan sama kamu, Nen? Coba jelasin. Mau sabar. Madrid atau Barca? Jujur Barca ganteng-ganteng sih. Nggak usah bercanda. Only. Tapi Barca pemainnya muda-muda ya. Muda-mudi. Pemuda dan pemudi. Nggak ada grup idol, adanya binatang. Jadi di dunia peternakan itu ada idolnya. Idolnya itu terdiri dari kambing, sapi, domba, sama lama. Oh enggak, sama alpaka. Alpaka. Jadi ada namanya ANML 48. Beneran aku nggak bohong, ANML 48. Iya, ada kuda juga. Jadi itu terdiri dari kambing, alpaka, sapi, kuda. ANML itu Animal 48 dong, masa anomali? ANML 48. Mamanya Bellingham suka nomor harga. Jujur mamanya Bellingham itu royal banget. Jujur ya. Dia literally gak pernah nawar. Apa-apa kan sudah sama, iya, sama dinosaurus. Enggak sih, dinosaurus sudah punah kak. We are being realistic aja. Bapakku nelayan, juragan peternakan. Kemarin tuh yang graduate di ANML 48 atau NML aja kali ya, biar nggak usah ANML. NML 48 itu yang bawain yang graduation tuh si kuda tuh graduation karena dia tuh katanya tuh ada kegiatan lain di luar NML 48. Bapak pernah medal ujian, jujur sering banget. Bapak itu yang kayak dia nyontek aja nilainya 10. Kata aku mah dia nilai 10 juga gara-gara gurunya kasihan. Cikuda, oh sih. Tapi dia kayak emang si wakil kapten itu kuda, kapten itu sapi. Kapten di Animal 48 itu sapi, wakil kapten itu kuda. Kirain singa mah gak ada di Belanda kak. Kita mah ngomongin yang ada di Belanda aja. Ada juga sih bagian yang di laut-laut gitu, kayak di daerah laut. Lagi liburan ya? Enggak, jujur kak, aku lagi merenung karena hari ini Kapten JKT48 mau last show, mau graduation. Guys, gimana nasib kita ini guys, tinggal kapten. Kok mereka sering bawain kebun binatang saat hujan ya? Iya, emang itu tuh wajib mereka. Kalau kita kan lagu yang sering kita bawain setiap ada event itu heavy rotation pasti selalu ada kan, nggak pernah nggak ada heavy rotation. Nah kalau misalnya NML48 mereka itu lagu wajibnya national anthem mereka itu kebun binatang saat hujan, Amina dapet cuan. Itu make sense banget sih karena kayak ya emang dunianya mereka begitulah.
Nggak ke teater, aku ke teater. So, tau gak sih yang kalau saya di TikTok di Musical.ly suka bikin TikTok pakai tangan, bikin video pakai tangan. Gue nggak dimakan, lagi live kak, nggak boleh makan di kasur. Oke mau tidur deh guys, aku nggak mau. Aduh, abis ini tanggung. Kata aku mah teater pakai ituan jeruk dah, ituan jeruk. Thank you Kak Abimanaf. Ituan jeruk, pengharum ruangan jeruk. Paham gak sih kalian maksud aku guys? Ituan jeruk adalah pokoknya. Iya tanya babe deh. Oke udah kita baca podium aja kali ya. Guys nanti aku live lagi deh malaman, tapi nggak janji sih, tapi pengen live sebenarnya. Kan ngapa nggak kalau aku live nanti malam? Is it okay kalau aku live nanti malam? Maksudnya aku kira kalian mau bersedih-sedih ya. Asik. Kita nangisin Kapten bersama. Oh, sedih banget. Ya udah kita baca podium aja kali ya biar kita bisa bobo. Aku mau bobo guys, aku ngantuk. Lesu banget, demi apa aku lesu? Ya sih aku agak lesu karena aku ngantuk. Kayak aku udah tadi yaping aneh gitu gara-gara ini deh guys. Gara-gara ngantuk. Kalau misalnya aku nggak ngantuk aku nggak bakal yaping. Bapak juga kayak gitu tahu orangnya. Dia kalau misalnya ngantuk yaping, makanya kita kalau ngobrol tuh sampai jam 2 pagi, sampai ketiduran sendiri. Ya nanti aku salamin kalian semua ke Mbappe ya. Aku paham banget kok kalian ngefans itu sama Mbappe. Aku paham banget. Iya Mbappe suka yaping juga. Mbappe ileran gak? Lumayan. Aku mau tidur 30 menit. Abis itu nanti aku makan bubur. Habis itu aku nonton Stranger Things. Habis itu aku yay. Salam ke Bellingham. Oke, aku akan salamin kalian semua ke Bellingham ya. Nanti kalau misalnya aku ketemu NML48, aku salamin. So kalian Oshia siapa dulu nih? Oshi kalian di NML48 siapa? Nggak ada singa, adanya sapi, kuda, domba, kambing, alpaka. Sapi itu kapten guys. Sapinya bukan sapi hitam putih tapi coklat putih. Sapinya sapi yang benar-benar sapi ini New Jersey.
Sapi New Jersey. Alpaka. Apakah malah saya ludahin orang? Ya juga ya, bener juga ya. Nggak ada kapibara soon ya, nanti udah mau buka kok pendaftaran NML48. Kapibara bisa ikut kok guys, aman aja. Sapi tuh kapten guys, dia sudah menjadi kapten selama berapa tahun tuh. Kucingku bisa join gak? Kucing kamu winter banget gak orangnya? Kalau kucing kamu winter dan bisa beradaptasi dengan keadaan, boleh banget daftar Animal 48. Nanti di sekitar bulan Januari, Februari, Maret. Sahabat sapi ada banget. Ih, jorok. Ya udah guys, kalau kayak gitu, kalau mau kalian kayak gitu, ya udah. Aku akan end live, asik. Ting 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 ting. Kita baca podium dari nomor. Udah lama guys nih, aku udah sampai ngantuk nih aku. Oke kah? Aku kasih waktu 20 detik deh. Apakah ada yang mau podium lagi? Takutnya ke reset. Reset. JKT48 fight. Oke. Jadi di nomor 9 ada Kak Najla. Terima kasih Kak Najla. Nomor 8 ada Kak Kiki Dan. Makasih Kak Kiki Dan. Nomor 7 ada Kak Z Black punya Ciput. Makasih Kak. Nomor 6 ada Kak Giva Leana. Makasih Kak. Nomor 5 ada Kak Sahabat Gendis. Makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Hasya. Terima kasih Kak Hasya. Nomor 3 ada Kak Fikri. Makasih Kak Fikri. Nomor 2 ada Kak Abimana. Makasih Kak. Nomor 1 ada Hagan. Makasih. 1, 2, 3, udah. Oke guys, thank you semuanya. Kita bobo yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum.